Egyanus Kogoya tentang TNI Polri adu sniper. Panglima KKB Papua silahkan kejar anak buah saya. Panglima KKB Papua Egyanus Kogoya menyatakan bertanggung jawab terhadap insiden pembunuhan anggota BRIMOB di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Sabtu. Bribda Diego Fernando Rumaropen, anggota BRIMOB Yonde Wamena, menjadi korban aksi teror yang dilancarkan KKB Papua. Menurut Egyanus Kogoya, aksi teror KKB Papua di distrik Napua merupakan peringatan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi. Egyanus Kogoya bersama KKB Papua menantang TNI Polri berperang. Kami sampaikan kepada pemerintah Indonesia dan anggota TNI Polri untuk tidak melakukan operasi penyisir di pemukiman penduduk asli Papua, kata Egyanus Kogoya. Melansir dari tribunpalu.com, dari berita berjudul Panglima KKB Papua sesumbar ajak TNI Polri adu sniper, silahkan kejar kami. Menurut Egyanus Kogoya, dia telah memerintahkan kepada seluruh anggota KKB Papua untuk memerangi TNI Polri. Dia menegaskan seluruh anggota TNI Polri yang bertemu KKB Papua akan ditembak mati. Egyanus Kogoya kembali menantang TNI Polri untuk beradu sniper dengan KKB Papua. Saya sudah perintahkan, kalau ketemu TNI Polri tidak ada ampun, apalagi sniper rifle sudah di tangan kami, tegas Egyanus Kogoya. Pihak TNI Polri silahkan kejar anak buah saya, tambahnya. KKB Papua kembali mengirim pesan peringatan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Jokowi. Kali ini, 33 Panglima KKB Papua yang tersebar di berbagai wilayah mengirimkan pesan seragam kepada Presiden Jokowi. Pesan KKB Papua itu disampaikan salah satu pimpinannya melalui video yang viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah akun YouTube Rimbah Hutan 61. Salah satu pimpinan KKB Papua yang menyebut anggotanya sebagai Kodap 15 Ngalum Kupel mendesak daerah konflik harus segera dikosongkan. Pesan itu secara khusus disampaikan untuk mensyaratkan non-Papua. Kami siap bersihkan yang berbeda dengan kami. Siap kami bersihkan, tambahnya. Selain itu, KKB Papua juga meminta pemerintah Indonesia untuk berhenti mengirim tenaga kesehatan dan tenaga pendidik ke wilayah Papua. Bahkan, KKB Papua mengancam bakal melakukan penyerangan jika permintaan tersebut diabaikan. Kepada Joko Widodo, tidak boleh macam-macam, kami siap merdeka, kata anggota KKB. Egyanus Kogoya salah satu pimpinan KKB Papua yang paling berbahaya. Dia disebut-sebut sebagai sosok yang paling ditakuti. Selain karena keberaniannya menentang TNI Polri bertempur di lapangan terbuka, Egyanus Kogoya merupakan sosok anak muda yang paling berani. Jurnalis senior Papua Victor Membor mengaku pernah bertemu dengan Egyanus Kogoya pada Januari 2019 di distrik Embua, Kabupaten Enduga. Faktor Membor pun membeberkan sosoknya saat bertemu pada tahun 2019, yakni yang pertama, Egyanus Kogoya berusia 17 tahun. Victor menggambarkan sosok Egyanus Kogoya seperti remaja. Begitupun anak buahnya masih tergolong muda. Yang ada di sekitar Egyanus Kogoya itu masih remaja, usianya belasan tahun, ucap Victor, dikutip dari kompas.com. Victor menyebutkan bahwa dari informasi yang ia peroleh, ayah Egyanus Kogoya bernama Silas Kogoya. Selama hidup, Silas Kogoya merupakan salah satu tokoh OPM yang paling disegani. Namun sang ayah sudah meninggal, sehingga Egyanus Kogoya melanjutkan perjuangan sang ayah. Yang ketiga, Egyanus Kogoya itu terpelajar. Victor Membor menilai Egyanus Kogoya merupakan sosok terpelajar. Ia beda dengan masyarakat lain yang ada di pegunungan. Egyanus Kogoya yang tahu bahwa ia sedang berbicara dengan seorang jurnalis, ia pun meminta agar hasil pembicaraannya mereka tak diberitakan. Yang keempat, keberadaannya di tempat terpencil. Egyanus Kogoya yang disebut sebagai otak aksi KKB Papua dan kini menjadi sosok yang paling berbahaya selama ini berada di sebuah daerah terpencil.
untuk bertemu dengan Egyanus Kogoya, tutur Victor Mambor. Ia terlebih dahulu membuat janji dengan pihak lain yang tidak bisa ia sebutkan. Pihak lain itulah yang mengatur pertemuannya dengan Egyanus Kogoya saat tengah malam. Sebelum bertemu, Victor Mambor memperkirakan saat itu ia harus berjalan kaki sekitar 2 jam sebelum tiba di lokasi di mana Egyanus Kogoya berada. Jalannya gelap, saya ikut arahan saja. Saya tidak tahu itu kami jalan ke arah mana, tapi akhirnya kami sampai di perkampungan, kata Victor Mambor. Saat itu, kenang Victor Mambor, rupanya Egyanus Kogoya sudah menunggu di dalam sebuah honai. Pertemuan pun berlangsung hanya sebentar, sekitar 15 menit lamanya. Setelah pertemuan itu, keduanya berpisah. Victor Mambor kembali dan Egyanus Kogoya pun menghilang. Obat nekat ganggu dan tantang Komandan Pasukan Tengkorak Kostrad TNI, Angin Sani marah besar. Setelah gagal memalak Bupati Intan Jaya dan nekat menantang prajurit TNI untuk perang, para pentolan kelompok separatis teroris atau TPNP BOPM Papua malah marah-marah. Peristiwa ini terjadi beberapa saat setelah Satuan Tugas Organik Batalion Infanteri Pararaider 305 Garing Tengkorak Kostrad TNI Angkatan Darat berhasil menutup semua celah bagi kelompok STOPM Egyanus Kogoya untuk masuk ke kota Intan Jaya dan membuat kekacauan. Jadi, menurut Komandan Yonif Pararaider 305 Garing Tengkorak, Letnan Kolonel Inf Ardiansah alias Raja Aiban Kogila dalam siaran resmi kepada FIFA Militer, setelah Bupati meninggalkan Bandara Bilorai, Intan Jaya, salah seorang anak buah Kapten Inf Puji alias si Bos Mamba menghubungi Angin Sani. Angin Sani ini adalah KSTPM asal Mamba loyalis dari Panglima Kodam TPNP BOPM, Brigjen Sabinus Waker. Angin Sani alias Angin Sagi saat ini merupakan tangan kanannya Gus Biwaker, wakil dari Sabinus Waker.